sejahtera semua, bertemu kembali dalam program online seminar. Ini merupakan hari kedua kita bersiaran di laman Facebook Hope Media Sarawak. Saya berharap anda semua berada dalam keadaan sihat dan setia menonton program ini sehingga akhir rancangan. Pemimpin nyanyian kita pada hari ini ialah Felicia dan Sonia. Doa pembukaan akan dilayangkan oleh Pastor Atigara. Persembahan lagu istimewa akan disampaikan oleh Saudari Veronica Ruby. Khotbah akan disampaikan oleh Pastor Jacob dengan tajuk kedua pada hari ini ialah Kuasa Pengampunan. Dan seterusnya doa penutup akan dilayangkan oleh Pastor Jacob Tupek. Lagu tema kita berjudul Hanya Yesus Jawaban Hidupku. Sepanjang perjumpaan ini, kami ada kumpulan berdoa terdiri daripada para pendeta yang akan bergabung sedia berdoa untuk anda. Sampaikan permohonan doa anda melalui aplikasi WhatsApp di nombor telefon 016 900 8820 atau ruangan komen. Selain itu, kami ingin memberikan anda sebuah buku Hope for Tomorrow secara percuma. Hubungi kami melalui nombor yang sama atau melalui ruangan komen untuk memberi maklumat anda agar kami boleh mengirimkan buku tersebut kepada anda. Lagu pertama kita, Meski Hatiku Aman dan Sentosa. Lagu kedua kita, Kami Sujud di Kakimu. Bersama
Biar hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan, tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di kerajaan surga. Pada malam ini kami mohon agar Engkau akan berfirman menerusi Pastor Jacob yang akan berkongsi dengan firman Engkau. Kami mohon ya Tuhan agar Engkau akan terus memimpin para pendengar agar mereka dapat memperolehi message kebenaran yang akan dibawa Pastor Jacob sebentar nanti. Pimpinlah beliau, ya Tuhan, pimpinlah semua kami yang mendengar pada malam ini. Biarlah roh Engkau berbisik di dalam setiap jiwa-jiwa yang mendengar, agar message itu akan menjadi berkat untuk semua kami. Kami mohon doa ini dalam nama Yesus Kristus yang telah menjadi juru selamat kami. Amin. We're pilgrims on the journey of the narrow road, and those who've gone before us light the way, cheering on the faithful, encouraging the weary. Their lives a stirring testament to God's sustaining grace. Surrounded by so great a cloud of witnesses, let us run the race not only for the prize, but as those who've gone before us, let us leave to those behind us the heritage of faithfulness passed on through godly lives. Oh, may all who come behind us find us faithful. May the fire of our devotion light the way. May the footprints that we lead them to believe, and the lives we live inspire them to obey. Oh, may all who come behind us find us faithful. After all our hopes and dreams have come and gone, and our children sift through all we've left behind, may the clues that they discover and the memories they uncover become the light that leads them to the road which must find. Oh, may all who come behind us find us faithful. May the fire of our devotion light the way. May the footprints that we leave lead them to believe, and the lives we live inspire them to obey.
Selamat datang ke pengharapan melampaui COVID-19. Ini pertemuan kedua kita, dan di hari pertama kita telah melihat bagaimana ketidaktentuan adalah sesuatu yang memudaratkan kehidupan manusia saat ini. Malah ia boleh membunuh kita. Tetapi dengan janji kepastian dari Yesus yang berjalan bersama dengan kita, yang akan mendahului kita dalam perjalanan kita, telah memberikan keyakinan untuk kita maju ke depan, tidak kira apapun yang kita harus tempuhi di dalam perjalanan kita. Jadi selamat bertemu kembali kepada semua anak-anak Tuhan yang dapat mengikuti acara ini. Dari Sarawak hingga ke Sabah, dari Semenanjung hingga ke seluruh Indonesia, dan di mana saja pun Anda berada yang dapat menyertai kami pada saat ini. Selamat bergabung, dan juga terima kasih karena memilih untuk menyertai kami di dalam pertemuan ini. Pertemuan ini bukan satu kebetulan, tetapi saya percaya ia adalah rencana Tuhan, rencananya yang indah untuk hidupmu, rencananya yang indah untuk memberkati kamu. Kali ini saya ingin berbicara mengenai satu keperluan yang paling utama untuk kita manusia saat ini. Dan kalau kita bertanya kepada orang, apakah keperluan paling utama setiap manusia di muka bumi ini? Saya percaya mungkin ramai yang akan mengatakan uang adalah yang paling utama. Adakah benar? Mungkin ada yang berkata, kalau saya ada ekstra 500 pada hari ini setiap bulan, maka sudah mencukupi. Tetapi untuk apa? Mungkin dia berkata, saya boleh membayar bil elektrik. Atau mungkin juga yang berkata, saya boleh membayar bil internet. Mungkin juga yang mengatakan, oh ini cukup untuk apa? Untuk makan anjing kesayanganku ataupun kucing kesayanganku. Jadi adakah uang itu satu keperluan yang paling utama untuk kita? Memang kita memerlukan uang, ya. Tetapi saya percaya itu bukanlah keperluan paling utama di dalam kehidupan kita. Kalau bukan uang, apa lagi? Mungkin ada yang mengatakan apa? Makanan. Karena di dunia ini ramai orang yang mati kelaparan. Mengikut statistik mengatakan sekitar 25.000 orang mati setiap hari. Setiap hari, bukan setiap tahun. Mati kelaparan. Dan tahukah Anda, di Malaysia saja kita telah membazir lebih daripada 16.000 tan sisa makanan setiap hari. Dan kamu tahu, kalau makanan itu disimpan dan diberikan kepada mereka yang kelaparan, jumlah makanan yang terbuang, yang terbazir hanya di Malaysia saja cukup untuk menyelamatkan nyawa 25.000 orang itu yang mati setiap hari kena kelaparan. Di seluruh dunia, makanan ataupun sisa makanan yang terbuang lebih daripada 1.3 bilion tan setiap tahun. Dan mengikut perkiraan orang, jumlah makanan itu cukup untuk memberi makan sekitar 2 bilion orang di dunia ini. Dan orang yang mati kelaparan setiap tahun hanya sekitar 9 juta saja. Jadi adakah makanan satu keperluan bagi kita manusia? Sudah pasti mengikut itu yang kita ada adalah melebihi. Malah kita membazir banyak makanan setiap hari. Jadi makanan bukanlah keperluan utama kita. Jadi apakah perluan utama manusia di dunia ini? Untuk mengetahui itu, kamu boleh bertanya kepada kaunselor ataupun terapi. Kita akan mengetahui yang menjadi masalah terbesar dan keperluan paling utama dalam setiap manusia di muka bumi ini adalah apa? Rasa yang bersalah. Sistem penghakiman di mahkamah, orang berasa bersalah. Di rumah, orang berasa bersalah. Oh, mungkin tidak. Mungkin bukan di rumah kamu. Karena rumah kamu, rumah yang sempurna. Tetapi kamu pernah mendengar apa yang disebut sebagai dysfunctional family. Keluarga yang tidak sempurna. Keluarga yang banyak permasalahan. Dan saya percaya itu bukan tergolong dalam rumah tangga kamu. Tetapi bayangkan bersama dengan saya di keluarga yang disebut sebagai dysfunctional ini. Di mana seorang ayah yang selalu menengking anak-anak dan istrinya.
Namun yang menjadi pendamai adalah siapa? Si ibu. Ataupun di sebaliknya, di mana ibu pula yang selalu menengking ke sana sini dan tidak dapat diam dengan tenang, selain daripada menengking suami, menengking anak-anaknya. Dan ayah pula bertindak sebagai pendamai di dalam keluarga itu. Dan yang menjadi mangsa adalah siapa? Yang menjadi mangsa adalah anak-anak di dalam keluarga itu. Anak-anak akan berkata, Mama, kenapa ayah selalu marah-marah? Dan ibu katakan apa? Shh, jangan bising. Bapak kamu masih di bilik sebelah. Tunggu selepas dia turun gereja, nanti kita cerita. Dengan apa yang berlaku di rumah sedemikian, kamu membesar dengan perasaan yang marah, perasaan dendam terhadap ayah kamu, terhadap apa yang telah dia lakukan. Kamu masih ingat kini setelah kamu berusia mungkin lebih 20 tahun. Kamu tetap masih ingat akan kejadian di mana dia memukul kamu. Dan dia tidak pernah meminta maaf. Kini kamu telah berkeluarga dan memiliki anak-anak sendiri. Namun rasa bersalah itu terus tersimpan di dalam hati kamu. Kamu terus merasa marah terhadap ayah kamu. Walaupun kamu di dalam jauh di sudut hati, kamu sangat-sangat menyayangi ayah kamu. Karena dia tetap darah daging kamu. Dia tetap ayah yang memberikan kamu kehidupan daripada kecil. Walaupun kehidupan kamu sangat pahit karena seorang ayah yang pemarah di rumah. Namun sengketa itu tidak pernah diselesaikan sehingga kamu sampai sekarang masih membenci ayah kamu. Khususnya apabila ayah kamu masih lagi bersikap pemarah, masih lagi bersikap kasar terhadap ibu kamu. Jadi perasaan marah dan dendam itu terus mempengaruhi hidup kamu. Dan kamu lepaskan di mana? Kepada anak-anak kamu sendiri, kepada istri, kepada keluarga kamu sendiri. Dan ini yang telah menjadi permasalahan kepada keluarga-keluarga di dunia ini. Karena rasa bersalah yang berterusan. Dan ada juga ibu bapa yang menyemai rasa bersalah kepada anak-anak mereka. Bagaimana? Ya, karena sejak kecil mereka akan memarahi anak-anak sedemikian. Mereka katakan apa? Tengok, Yesus sangat marah sama kamu. Bila kamu berbuat jahat, Yesus sangat marah. Dia tidak suka kalau kamu berbuat jahat. Dan anak kecil itu akan menangis. Dan dia akan kesedihan. Saya telah membuat Yesus marah. Tetapi kamu membuat satu pembohongan. Dan anak kecil ini akan membesar dengan berpikir yang Yesus itu akan marah kepada dia apabila dia melakukan kesilapan. Dan itu terus bersama dengan dia bila dia membesar. Jangan sekali-kali kita berbuat demikian kepada anak-anak kita. Jangan sekali-kali kita berbohong. Karena itu tidak ada di dalam Alkitab sekalipun ajaran yang sedemikian. Saudara-saudari, sejak dulu lagi kita diberitahu mengenai apa? Mengenai Tuhan Allah yang sangat menyayangi kita. Mengenai Tuhan Allah yang sejak dulu menunjukkan kasih cintanya kepada kita. Malah dalam buku Jeremia, ya, kalau kita melihat ke dalam buku Jeremia, ya, kita akan mengetahui ya bagaimana Tuhan mengatakan yang Dia adalah Allah yang apa? Menunjukkan kasih dan cintanya kepada kita sejak dari dahulu lagi. Dia menunjukkan kasih setianya kepada kita. Rasa bersalah bukanlah dari Tuhan. Tetapi rasa bersalah berasal daripada apa? Berasal dari dunia kegelapan. Dan ada orang, percaya ataupun tidak, menerima Tuhan karena merasa bersalah. Lama dahulu ada satu buku yang ditulis yang berjudul Sinner in the Hand of an Angry God. Ya, orang berdosa di tangan Tuhan yang marah. Dan pendeta berkhotbah mengenai perkara ini di gereja. Mereka akan berkata, kita semua akan dibakar dalam api neraka. Dan para pendengar akan menjadi takut. Mereka berkata, tolonglah jangan bakar saya. Dan ada yang mungkin menangis. Dan apa? Percaya katakan, jangan kamu menangis. Kamu juga akan dibakar. Kamu akan merasakan bahang api membakar kulit-kulitmu. Dan dia berkata di hujung khotbah dia, siapa yang mau menyerahkan hidup kepada Tuhan? Oleh karena rasa takut, karena tidak mau dibakar, maka kamu berkata, oh Tuhan, saya mau serahkan hidup kepadamu. Tolong jangan bakar saya.
Menerima Yesus bukan karena cinta, tetapi kenapa? Rasa bersalah. Takut dihukum, takut dibakar. Sebagai pendeta, hati-hati di dalam khotbah kita. Khotbah kita harus menuntun orang mengenal Yesus yang penuh cinta dan mengetahui betapa Dia ingin memberikan keselamatan bagi mereka. Bukannya menghukum, bukannya membakar mereka selama-lamanya. Kita boleh datang ke gereja terdorong dengan rasa bersalah juga. Kita mungkin datang ke gereja karena ibu bapa yang membawa kita sejak kecil, ataupun kita datang ke gereja karena kita telah diajar mengenai hukum di mana dia mengatakan kita harus berbakti pada hari Sabat. Maka dengan rasa bersalah kita datang ke gereja. Tidak menyadari yang kita sebenarnya datang karena kita cinta kepada Kristus dan datang dalam keadaan sebegitu sangat menyiksakan kita sebagai umat-umat Tuhan. Dan Tuhan tidak mau kita dalam keadaan sedemikian. Karena firman Tuhan ada message yang sederhana. Message yang ingin memberikan kita pengharapan. Di dalam buku Yesaya. Di dalam buku Yesaya pasal yang ke-1. Ayat yang ke-18. Nabi Yesaya menerima perkataan daripada Tuhan. Yang mana Tuhan berfirman dan berkata kepadanya. Dia berkata, datanglah sekarang. Tuhan menjemput. Mari kita berbincang. Dan dia berkata, mari kita selesaikan perkara ini. Apa perkara itu? Apa perkara yang Tuhan mau bincang kepada kita? Dia berkata, sekalipun dosamu merah seperti kermizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun warnanya merah seperti kain kesumba, dia akan menjadi putih seperti bulu domba. Saudara-saudari, itu panggilan Tuhan, itu kehendak Tuhan, dan Dia memanggil kita mau menyelesaikan masalah terbesar dalam hidup kita. Dia mengundang kita untuk berbincang, dan dalam keperluan terbesar bagi dunia kita, saya ingin katakan pengampunanlah yang sangat-sangat diperlukan oleh semua orang di dunia pada saat ini. Kenapa? Ramai orang yang dalam kegusaran kehidupan mereka karena berasa bersalah terhadap apa yang mereka telah lakukan. Billy Corgan, seorang penyanyi daripada kumpulan Smashing Pumpkin dengan lagu Jelly Belly, di mana liriknya tercoret kisah hidup dia. Dia mengatakan sedemikian dalam lagu tersebut. Selamat datang di tempat yang cepat, dia katakan. Tidak ada yang bertahan di sini, hanya kenangan tentang apa yang tidak pernah berlaku. Hidup membuat saya rasa sakit. Dengar, dia katakan, hidup membuat saya rasa sakit, dan sakit itu sehingga saya berharap saya mati. Billy Corgan mengharapkan dia mati karena derita yang dia tanggung. Itu adalah kehidupan seseorang yang telah putus asa. Dan bukan Billy Corgan saja yang merasa sedemikian. Ramai orang di dunia ini yang merasa demikian. Yang hidup mereka tiada nikmat dan tiada arti. Sehingga rasa sakit yang mereka lalui, rasa sakit yang mereka pikul setiap hari itu terlalu berat sekali. Sehingga sukar untuk mereka meneruskan perjalanan mereka. Dan oleh yang sedemikian, mereka mengharapkan hanya satu. Mati adalah jawaban bagi persoalan kehidupan mereka. Malah di dalam lagunya yang lain, Bullet with Butterfly, kalau kamu melihat dalam lagu tersebut, dia berkata, di mana dia menyebutkan Yesus itu adalah satu-satunya anak lelaki untuk Anda, untuk orang lain. Yesus boleh menyelamatkan orang lain, katanya. Tetapi saya masih percaya bahwa saya tidak dapat diselamatkan. Sudah dia sampai ke saat di mana dia merasakan dirinya terlalu jahat. Di mana dia bahkan Yesus sekalipun dia berkata tidak dapat menyelamatkan dia. Kamu tahu kenapa Billy bersikap sedemikian? Apabila ditemu ramah, dia menyatakan mengenai permasalahan yang berlaku dalam keluarga mereka. Yang menyebabkan kesedihan, keperitan hidup yang dia alami sehingga dia dewasa. Sehingga kan dia tidak melihat yang dirinya dapat diselamatkan. Saudara, itulah permasalahan yang semua kita hadapi. Bukan saja Billy Corgan yang mengalami
perkara-perkara yang sedemikian. Kita hidup dalam masyarakat yang berpecah belah, di mana kesunyian, kesakitan, dan rasa bersalah boleh merosakkan masa depan kita, dan ramai yang telah musnah kehidupan mereka karena memendam rasa bersalah sekian lama. Meskipun perkara itu telah berlaku berpuluh-puluh tahun yang lalu, namun mereka masih ingat, masih segar dalam ingatan mereka, dan kebencian, kemarahan itu terus marak dalam hidup kita seperti yang dialami oleh Billy Corgan. Saudara-saudari, sebab itu keperluan paling utama saat ini untuk semua manusia di muka bumi ini adalah pembebasan dari rasa bersalah, mendapatkan pengampunan daripada kesalahan kita. Kenapa? Karena hakikatnya seluruh manusia di bumi ini adalah manusia yang tidak pernah melakukan kesalahan. Pergi bersama saya melihat di dalam buku Yakobus. Di dalam buku Yakobus 3 ayat yang ke-2, dia mengatakan begini. Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataan ini, ataupun dalam perkataan kita, dalam apa yang kita sebut, dia adalah orang yang sempurna. Tidak pernahkah kamu mengungkap perkataan yang salah, yang memarahi orang, yang membuatkan orang merajuk, yang mengecewakan orang? Adakah yang sempurna seperti itu? Kalau kamu tidak pernah berbuat demikian, maka kamu orang yang sempurna. Kalau kamu boleh mengawal lidah, kata Alkitab, maka kamu boleh mengawal seluruh tubuh kita. Namun malangnya setiap kita, seperti dinyatakan oleh Yakobus, adalah siapa? Orang yang telah berbuat banyak kesalahan. Di negara Afrika, ketika masih lagi apartheid yang belum dihapuskan, banyak kekejaman dilakukan di sana, khususnya terhadap orang kulit hitam. Dan dalam satu kejadian kisah mengenai seorang wanita yang mana dia mempunyai seorang anak yang berusia 16 tahun dan yang mengikut demonstrasi menentang orang kulit putih. Bila kereta peronda melimpas mereka, mereka akan mengambil batu dan melontar kepada kereta polis ini dan sebagainya. Dan ada di antara mereka yang ditangkap dan dibunuh dengan kejam sekali. Suatu hari, anak ini pulang berlari dengan pantas menuju ke rumah. Dan ibunya bertanya, kamu datang dari mana? Kenapa dengan keadaan yang tergesa-gesa? Sebelum sempat dia menjawab, kereta polis sudah datang menyusul dia. Langsung keluar dan masuk ke rumah dan mengheret anak ini. Di hadapan ayah dan ibunya. Mereka mengambil pistol dan menembak dia hingga mati dan membakar mayatnya. Dengan kejam anak ini diperlakukan di hadapan ibu bapa ini. Dan mereka bukan sekadar itu saja. Malah mereka membawa tulang anaknya. Apabila laungan ibu minta agar tulangnya ditinggalkan agar dia boleh mengembumikannya, laungan itu tidak diindahkan. 2 tahun kemudian, sepasukan tentara datang di tengah malam, memasuki rumah, memecah rumah mereka sekali lagi. Kini mereka mengheret suaminya, menangkap dia, dan membawa dia pergi. Sejak hari itu, ibu ini tidak pernah melihat suaminya lagi. Tetapi beberapa hari kemudian, dia mendapat tahu yang suaminya telah dibunuh dan juga telah dibakar. Di dalam kejadian itu, apabila mereka menangkap suaminya, pancaran cahaya yang digunakan mereka oleh pasukan tentara ini memancar kepada komandan yang memerintahkan penangkapan kepada suaminya. Kini apartheid sudah jatuh dan satu badan keadilan dan rekonsiliasi ditubuhkan, di mana badan ini akan membicarakan mereka yang telah melakukan kekejaman dan mereka harus berdepan dengan mangsa-mangsa mereka dalam perbicaraan yang terbuka, dalam perbicaraan yang disiarkan secara langsung oleh siaran TV di negara tersebut. Ketika wanita ini maju ke depan untuk dibicarakan, pegawai yang mengarahkan pembunuhan sudah mula berdiri dengan menggeletar. Dia sudah berkeadaan pucat dan berpeluh apabila melihat wanita ini maju ke depan. Dan apabila ditanya oleh hakim, adakah lelaki ini, komandan ini yang membunuh anakmu? Ibu itu berkata,
Ya, inilah komandan yang membunuh anak saya. Malah dia juga komandan yang sama yang menangkap suami saya. Dan komandan itu mendengar kata-kata itu, terus tidak dapat berkata apa-apa. Dan seketika hakim menghalakan soalannya dan berpaling kepada wanita ini dan bertanya sekali lagi kepada dia, apakah yang harus dilakukan terhadap lelaki yang telah membunuh keluargamu dengan kejam? Wanita ini memandang kepada lelaki tersebut dan dia berkata, saya seorang Kristen. Saya menyintai Tuhan, oleh itu saya menyintai kamu. Apa yang kamu lakukan terhadap anak saya dan juga suami saya adalah salah sekali. Kamu mengambil orang yang paling berharga dalam hidup saya. Kamu telah membunuh mereka. Jadi saya ada 3 permintaan untuk kamu. Pertama, saya mengampuni kamu. Seluruh mahkamah terpegun diam mendengar wanita mengungkapkan kata, saya mengampuni kamu. Kedua, dia berkata, saya mahu kamu membawa saya di mana kamu telah meletakkan tulang-tulang anak dan juga suami saya. Supaya saya dapat membawa dia kembali dan melakukan pengkebumian yang sebaik-baiknya untuk mereka. Dengan suara yang menggegar, lelaki itu menjawab, ya saya akan membawa kamu ke sana. Saya tahu agaknya di mana saya meletakkan tulang itu. Dan yang ketiga, kata wanita itu, saya mau belajar mengasihi kamu sebagai saudara saya. Saya mau kamu datang ke rumah saya, supaya saya boleh belajar mengasihi kamu. Supaya karena kamu telah mengambil orang yang saya sayangi, dan saya tinggal tanpa orang yang dapat saya sayangi. Hakim berdiam. Seluruh mahkamah, malah seluruh Afrika Selatan, mereka yang menonton di television, diam dan bukan saja terdiam, malah tidak dapat menahan air mata mereka. Mereka sayu, mereka menangis mendengar seorang wanita yang berkata kepada pembunuhnya, datanglah ke rumah saya, karena saya mau belajar menyintai kamu. Saudara yang dikasihi, wanita itu mengampuni pembunuhnya. Malah selepas itu, apa yang berlaku? Komandan berserta istri dan anak-anaknya datang ke rumah ibu ini. Bukan untuk melawat dia, malah mereka datang dan mengundang dia dan menjemput, membawa dia pulang dan tinggal bersama dengan mereka. Bukan sebagai orang gaji, bukan sebagai tukang masak dan pembersih rumah mereka, tetapi sebagai anggota keluarga dalam hidup mereka. Sehingga kini wanita ini masih bersama dengan mereka. Kenapa wanita ini boleh mengampun pembunuh dia? Dia telah bukan saja membebaskan pembunuh itu daripada hukuman, tetapi lebih daripada itu, dia juga telah membebaskan rasa bersalah daripada lelaki tersebut dari segala kekejaman yang dia telah lakukan. Malah secara tidak langsung wanita ini juga telah membebaskan hidup diri sendirinya daripada menyimpan kebencian dan dendam dan melepaskannya. Dan semua itu dapat wanita ini lakukan. Kenapa? Karena dia telah memiliki ataupun mengalami pengampunan daripada Tuhan dalam kehidupannya. Saudara-saudari, itulah kuasa pengampunan dan hanya Tuhan yang mampu lakukan itu untuk kamu. Hanya Tuhan saja yang boleh membebaskan kita daripada fikiran dan rasa bersalah. Dia boleh mengampuni, bukan saja mengampuni, malah menyucikan kita dari segala dosa dan kesalahan. Tidakkah itu merupakan satu pengharapan, satu message kabar baik untuk semua kita yang berdosa, yang hina ini? Itulah kuasa iman. Iman yang akan membawa kamu dan saya ke tempat yang kamu tak terbayang sebelum ini. Ramai yang meragukan adanya Tuhan.
Mereka mau bukti itu dan bukti ini, baru saya percaya Tuhan itu wujud. Tetapi kamu tak perlukan bukti. Kamu hanya perlu merasakannya. Kamu hanya memerlukan pengampunan daripada Tuhan dan pembebasan daripada belenggu permasalahan dan kegusaran dan kerisauan dan rasa bersalah itu adalah sesuatu yang ajaib yang Tuhan ingin lakukan dalam kehidupan kamu. Bila kita mendapat pengampunan daripada Tuhan, hati kita tenang. Kita boleh fokus lebih kepada perkara yang lebih besar. Kita mampu melakukan perkara yang lebih besar, lebih hebat daripada yang sebelum ini yang pernah kita lakukan. Kita akan menjadi kebaikan, kita akan menjadi berkat untuk masyarakat dan juga keluarga kita. Sebab itu, iman boleh mengubah sesuatu. Itulah yang telah mengubah seorang ibu ini, yang tidak lagi menyimpan dendam dan kemarahan, yang juga telah membebaskan lelaki itu dari rasa bersalah. Tuhan mau melakukan itu juga kepada kamu. Tuhan mau membebaskan kamu. Sebab itu Yesaya 1 ayat 18 Tuhan menyatakan apa? Datanglah sekarang. Mari kita berbincang. Ya, mari kita selesaikan masalah ini. Dia berkata, masalah apa? Dia berkata, sekalipun dosamu merah seperti kermizi, dia akan menjadi apa? Menjadi putih seperti salju. Saudara, sertai saya dalam siri seterusnya untuk mengetahui kenapa Yesus adalah pengharapan kita. Ketahui apa yang Tuhan Yesus mau lakukan dalam kehidupan kamu. Dia mau memberikan hidup yang penuh makna dan pengharapan. Marilah kita berdoa. Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih karena pengharapan terbesar, hadiah terbesar yang Tuhan boleh berikan kepada kami adalah pengampunan. Karena kami ini sangat-sangat memerlukannya. Karena tidak seorang pun di muka bumi ini yang tidak pernah bersalah. Dan ramai yang masih hidup di dalam rasa bersalah sekian lama. Dan Tuhan, Engkau mau membebaskan mereka. Bebaskan, bantulah mereka agar minda mereka kini mendapat aman dan damai. Agar mereka dapat melihat rencana Tuhan yang lebih besar dalam hidup mereka. Berkati semua yang dapat bersama dengan kami saat ini. Semoga mereka merasakan kebaikan, anugerah kasih Tuhan yang ingin mengampuni mereka dan menyucikan mereka dari segala dosa dan kesalahan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Untuk itu, sebelum kita berpisah, dengarlah lagu dari Maria Simon, message yang memberikan kita pengharapan daripada Tuhan. Sehingga kita bertemu lagi, Tuhan memberkati. Ku
Selesai sudah program kita pada hari kedua. Semoga khotbah yang disampaikan memberi manfaat kepada semua penonton. Sehingga kita berjumpa lagi esok pada waktu yang sama dalam program Online Evangelism. Semoga Tuhan memberkati.